Halo, perkenalkan nama saya Fadil Faik Raharjo dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. NIM saya 230507300041. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bubut. Pengertian mesin bubut itu adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar yang berfungsi sebagai pengubah bentuk dan ukuran benda dengan jalan menyayat benda tersebut dengan pahat penyayat. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama itu adalah kepala tetap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepala tetap? Kepala tetap itu adalah yang bisa dibilang headstock. Terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya kayak cekam, kolet, senter tetap atau pelet pembawa rata, dan pelet pembawa barekor yang dibilang driving pelet. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian mesin bubut. Yang pertama itu adalah kepala tetap. Nah, pertama ada kepala tetap. Kepala tetap itu apa? Kepala tetap yang bisa dibilang headstock, terdapat tuh spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya ada cekam yang dibilang itu cak, terus kolet, terus senter tetap atau pelat pembawa rata yang bisa dibilang face plate, dan pelat pembawa breaker yang dibilang driving plate. Terus yang kedua itu ada kepala lepas. Apa sih kepala lepas? Kepala lepas itu bisa dibilang yang orang tahu tuh yang lebih banyak dibilang tailstock. Digunakan sebagai dudukan center putar atau yang dibilang rotary center, center tetap, cekam bor, atau yang bisa dibilang chuck drill, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus. Yang ketiga itu ada alas meja. Nah, apa itu alas meja? Alas meja bisa dibilang tuh bubut digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas dan eretan penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakan pada waktu pembubutan. Yang eretan. Nah, apa sih eretan itu? Eretan terdiri dari 3 bagian elemen, diantaranya ada eretan memanjang, eretan alas, eretan melintang, dan eretan atas atau yang dibilang eretan kombinasi. Kelima ada poros transportir. Nah, poros transportir itu sebagai poros berulir berbagai segi 4 dan trapesium dengan jenis ulir Whitworth yang dipakai
yang dipakai satuan itu adalah inci atau metrik, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Yang keenam itu adalah tuas atau handle. Nah, tuas handle ini bisa dibilang penting banget untuk dibubut. Karena apa? Setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya. Maka dari itu, di dalam mengatur tuas atau handle pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin tersebut. Nah, sekarang ada senter. Senter ini apa sih? Senter terbuat dari baja yang dikeraskan dan digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut. Ada dua jenis senter, yaitu senter mati atau senter tetap. Senter yang posisinya ujung senternya diam, tidak berputar, maka saat digunakan. Dan senter putar, senter yang posisi ujungnya senter selalu diperputar pada saat digunakan. Prinsip kerja mesin bubut yang ketiga. Yang pertama ini ada proses spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Yang kedua ada melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampingkan ke roda gigi poros ulir. Yang ketiga oleh klim berulir, putaran poros tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Yang keempat, akibatnya pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Sekarang masuk ke macam-macam teknik pembubutan. Nah, yang pertama ada pembubutan shieldris. Gambar seperti ini. Nah, merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut sejajar dengan sumbu benda kerja. Yang kedua ada pembubutan muka facing. Nah, facing ini pembubutan muka merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Nah, seperti contohnya gambarnya begini. Harus dengan lurus dengan benda kerja dan pahat juga harus lurus dengan benda kerja. Nah, sekarang masuk ke pembubutan tirus. Pembubutan yang merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Metode pembubutan tirus digunakan untuk membuat poros tirus atau konis. Nah, contohnya tuh dari belakang sampai depan ini berbeda diameternya. Yang depan ini lebih ke arah kecil terus membesar ke belakang. Itu dibilang dengan pembubutan tirus. Yang kedua, pembubutan ulir. Pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Pembubutan ulir terdiri dari pembuatan ulir luar dan ulir dalam. Nah, seperti ini contohnya pembuatan ulir. Jadi kayak membuat seperti melikat-likat itu untuk masuk. Nah, contohnya itu untuk masukkan buat baut atau apapun itu. Yang ketiga ini ada pembubutan chamfer. Chamfering ini merupakan penghubungan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Hasil dari chamfering dikenal dengan istilah chamfer. Nah, contohnya seperti ini. Dari bahan panjang di depan ini ada membuat seperti tirus tapi beda. Ini lebih membuat chamfer seperti itu. Udah. Ya. Oke, dari penjelasan materi tadi, apakah ada pertanyaan? Saya Pak mau bertanya mengenai kecepatan potong dalam mesin bubut. Oke, kecepatan potong adalah kecepatan relatif antara pahat bubut dan permukaan benda kerja yang sedang diproses. Diukur dalam satuan meter per menit. Apakah ada lagi pertanyaannya? Saya Pak mau tanya, Apa perbedaan pembubutan kasar dan pembubutan halus? Oke, perbedaannya antara pembubutan kasar dan halus. Yang kasar ini menghilangkan material dalam jumlah besar dengan pemakaian yang dalam dan kecepatan yang rendah. Nah, yang pembubutan halus ini bertujuan untuk menghasilkan permukaan lebih halus dengan pemakaian kecil dan kecepatan yang lebih tinggi. Itu saja. Apa ada lagi? Cukup. Oke,
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi